Malam itu, jagat politik Indonesia mendadak geger. Debat panas antara Rano Karno dan Deddy Mulyadi membuat warga Jakarta terkejut, bahkan viral di seluruh media sosial. Potongan video saat Rano Karno dibungkam langsung jadi bahan pembicaraan, memicu pro dan kontra di mana-mana. Apakah ini pertanda runtuhnya wibawa seorang tokoh senior? Atau justru menjadi momen kebangkitan yang tak terduga? Inilah kisah yang menghebohkan, kisah yang membuat seluruh mata warga Jakarta tertuju pada panggung debat penentuan. Viral, debat panas Rano Karno dibungkam Deddy Mulyadi, warga Jakarta kaget. Tetap bersama kami, kita akan bongkar seluruh cerita di balik perdebatan paling panas yang pernah terjadi. Jakarta malam itu seperti berhenti bernafas. Jalanan di sekitar gedung tempat debat digelar dipadati kendaraan. Polisi berjaga di setiap sudut, sementara pendukung kedua kubu berbaris sambil membawa spanduk dan poster bergambar tokoh andalan mereka. Sorak-sorai menggema, bercampur dengan teriakan yel-yel yang saling bersahutan. Malam itu, bukan sekadar debat politik, melainkan sebuah pertarungan citra, harga diri, sekaligus kesempatan untuk menunjukkan siapa yang paling layak mendapat dukungan publik. Di dalam gedung, suasana jauh lebih mencekam. Lampu sorot terang menyinari panggung yang dihiasi dengan bendera merah putih dan logo acara besar bertuliskan Debat Publik Jakarta. Kru televisi berlarian, menyiapkan kamera dan mikrofon, memastikan setiap detik terekam tanpa celah. Wartawan dari berbagai media memenuhi barisan kursi, bersiap mengirimkan berita langsung ke redaksi. Semua orang tahu, peristiwa ini akan menjadi headline utama keesokan harinya. Rano Karno datang lebih dulu. Dengan jas rapi dan wajah penuh keyakinan, ia melangkah masuk ke panggung sambil melambaikan tangan ke arah pendukungnya. Sorak-sorai langsung menggema, "Rano, Rano, Rano!" teriak para simpatisan. Rano tersenyum tipis, seakan ingin menunjukkan bahwa ia sudah siap menghadapi siapapun lawannya. Namun di balik senyumnya, ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Matanya sesekali melirik ke arah podium lawan yang masih kosong. Beberapa menit kemudian, Deddy Mulyadi tiba. Mengenakan batik sederhana dan peci hitam, penampilannya kontras dengan Rano yang terkesan glamor. Namun justru kesederhanaan itu membuat sorakan pendukungnya semakin keras. "Kang Deddy, Kang Deddy, hidup rakyat!" Suara itu menggema di seluruh ruangan. Deddy hanya mengangkat tangan, tersenyum lebar, lalu berjalan dengan tenang menuju podium. Kehadirannya langsung memberi suasana berbeda, dingin, tapi penuh wibawa. Moderator acara, seorang jurnalis senior, tampak berusaha menenangkan massa yang masih riuh. Ia mengingatkan bahwa debat ini bukan sekadar ajang adu mulut, melainkan kesempatan untuk menunjukkan visi dan solusi bagi Jakarta. Namun imbauan itu tak sepenuhnya diindahkan. Pendukung tetap bersorak, seakan tak sabar menunggu lawan politik mereka saling menyerang. Kamera televisi menyorot wajah-wajah penuh antusias, ada yang tegang, ada yang tersenyum sinis. Di ruang kendali, produser acara memberi instruksi tegas pada kru, jangan lepaskan kamera dari wajah mereka. Tangkap setiap ekspresi, setiap gerakan. Debat malam itu diyakini akan jadi tontonan paling viral tahun ini. Bahkan sebelum acara dimulai, ribuan warganet sudah membanjiri media sosial dengan komentar. Tagar-tagar debat Jakarta masuk dalam daftar trending hanya dalam hitungan menit. Semua mata seolah tertuju pada dua tokoh di panggung itu. Rano terlihat mencoba mencairkan suasana dengan senyum dan gestur ramah, tapi sorot matanya tajam, penuh perhitungan. Ia tahu, setiap kata yang diucapkan bisa menentukan nasib politiknya. Sebaliknya, Deddy berdiri tegak dengan tenang, tangannya sesekali menepuk podium, menandakan keyakinan yang sulit digoyahkan. Aura persaingan itu begitu nyata, seakan dua energi besar sedang menunggu waktu untuk bertabrakan di hadapan publik. Saat jam digital di layar besar menunjukkan pukul 20, moderator mengumumkan bahwa debat akan segera dimulai. Ruangan seketika sunyi, hanya suara kamera yang masih mengklik dan sorot lampu yang menyilaukan.
Para penonton menahan napas, menunggu detik-detik pertama adu argumen. Malam itu, panggung debat bukan lagi sekadar forum politik, melainkan arena pertempuran, tempat di mana satu kata bisa menjatuhkan, dan satu data bisa mengangkat. Semua orang sadar, Jakarta akan ingat malam itu sebagai sejarah. Debat dimulai dengan tepuk tangan meriah. Moderator memberikan kesempatan pertama kepada Rano Karno untuk memaparkan pandangannya. Dengan nada suara yang lantang, ia langsung membuka dengan kritik keras terhadap pembangunan yang menurutnya masih jauh dari harapan. Ia menyebut banyak janji tinggal janji, proyek yang mandek, serta rakyat yang seolah tidak diperhatikan. Kata-katanya mengalir deras, penuh emosi, seperti seorang aktor yang tengah memerankan peran paling penting di panggung kehidupannya. Rano tidak berhenti di situ. Ia menyinggung kondisi jalanan yang rusak, banjir yang tak kunjung teratasi, dan pengangguran yang masih tinggi. "Apakah ini yang kita sebut pembangunan?" ujarnya dengan nada menekan. Pendukungnya langsung bersorak, mengacungkan poster bertuliskan namanya. Kamera televisi menangkap momen itu, memperlihatkan ekspresi percaya diri dari wajah sang aktor senior yang kini tengah berperan sebagai politisi garang. Sorakan pendukung membuat suasana semakin panas. Rano memanfaatkan momentum itu untuk menekan lawannya yang berdiri di seberang podium. Ia menyebut bahwa banyak pemimpin hanya pandai berjanji, namun tidak bisa mewujudkan realita. Rakyat tidak butuh kata-kata manis, rakyat butuh bukti nyata, katanya sambil menatap tajam ke arah Deddy Mulyadi. Penonton semakin gaduh, sebagian bertepuk tangan, sebagian mencemooh. Di layar televisi, wajah Rano tampak penuh keyakinan. Tangannya menunjuk ke arah kamera, seolah sedang berbicara langsung pada jutaan warga Jakarta di rumah mereka masing-masing. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah suara rakyat yang sesungguhnya, yang berani mengkritik dengan lantang. Bahkan moderator sempat harus menegur agar Rano tidak melewati batas waktu yang ditentukan, karena semangatnya membuat durasi hampir habis. Namun gaya bicara Rano yang penuh emosi justru membuat sebagian penonton terdiam. Mereka menilai ada sesuatu yang kurang, seakan argumen itu lebih banyak retorika daripada fakta. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan Rano dalam berpidato membuat suasana ruangan mendidih. Banyak yang tak sabar menunggu bagaimana Deddy Mulyadi akan membalas serangan itu. Rano kemudian mengakhiri pemaparannya dengan kalimat tegas, "Jakarta butuh pemimpin yang berani, yang bisa membawa perubahan nyata, bukan pemimpin yang hanya menjual janji." Kata-kata itu diiringi tepuk tangan meriah dari para simpatisannya. Ia berdiri tegak, menatap lurus ke depan, yakin bahwa serangan pembuka ini akan membuat lawannya goyah. Ketika mikrofon dimatikan, sorak-sorai masih terdengar dari barisan pendukung Rano. Moderator mencoba menenangkan suasana, tapi jelas, atmosfer ruangan sudah panas. Semua mata kemudian beralih ke arah Deddy Mulyadi, menunggu apa yang akan ia lakukan setelah diserang sedemikian keras. Malam itu, detik-detik pertama debat sudah memperlihatkan betapa sengitnya pertarungan yang akan terjadi. Rano Karno tampil garang, penuh semangat, dan percaya diri. Namun publik belum tahu bahwa serangan kerasnya itu justru akan membuka jalan bagi Deddy untuk mengeluarkan balasan yang tak kalah mengejutkan. Sorak-sorai pendukung Rano masih bergema ketika mikrofon Deddy Mulyadi dinyalakan. Berbeda dengan lawannya yang berapi-api, Deddy memulai dengan senyum tenang. Ia tidak langsung menyerang, melainkan mengucapkan salam hormat kepada moderator, penonton, dan masyarakat yang menyaksikan dari rumah. Suaranya datar, lembut, tapi jelas, membuat suasana yang panas tadi seolah mendadak reda. Semua mata kini tertuju padanya, menunggu bagaimana ia membalas kritik keras yang baru saja dilontarkan. Setelah jeda singkat, Deddy membuka lembaran kertas berisi catatan. Dengan tenang, ia membacakan data pembangunan yang telah tercapai. Jalan yang Bapak sebut rusak, sudah diperbaiki sejak tahun lalu dengan anggaran sekian miliar. Proyek yang disebut mandek, sudah selesai 100%, bisa dicek langsung ke lapangan. Suaranya tidak meninggi,
Tetapi justru karena itulah kata-katanya terdengar lebih menusuk. Kamera televisi menyorot wajah Rano yang tampak sedikit terkejut, sementara penonton mendadak hening sebelum akhirnya pecah dengan sorakan baru. Dedi tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan foto dokumentasi proyek, memperlihatkan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan. "Ini bukan kata-kata, ini fakta," ucapnya sambil mengangkat lembaran bukti di hadapan kamera. Warganet yang menonton siaran langsung mulai ramai di media sosial, menuliskan komentar bahwa Rano tampak salah informasi. Tagar baru pun muncul, tagar fakta Kang Dedi. Rano mencoba menyela dengan tertawa kecil, namun Dedi langsung menutup celah itu dengan menambahkan data lain, angka penurunan pengangguran, laporan resmi pemerintah daerah, hingga hasil survei independen. "Saya hadir di lapangan, mendengar langsung keluhan rakyat. Karena itu, saya tidak bicara narasi, saya bicara realita," katanya dengan nada yang tetap tenang, namun penuh tekanan psikologis. Penonton dari kubu Rano mulai terlihat gelisah. Beberapa berusaha berteriak membantah, tapi suaranya tenggelam oleh sorakan pendukung Dedi yang semakin membahana. Moderator berulang kali mengetukkan palu agar suasana kembali terkendali, tetapi tidak bisa dipungkiri, momentum sudah berpindah tangan. Rano yang tadi penuh percaya diri kini terlihat lebih kaku, kedua tangannya menggenggam podium dengan kuat. Wajah Dedi tetap kalem. Ia menutup pernyataannya dengan kalimat singkat yang mematikan, "Jangan menakut-nakuti rakyat dengan isu yang tidak benar. Berpolitiklah dengan data, bukan dengan prasangka." Kata-kata itu disambut gemuruh tepuk tangan. Kamera kembali menyorot ekspresi Rano yang terdiam sejenak, matanya berputar mencari kata-kata balasan. Di ruang kendali, produser televisi langsung memberi instruksi agar momen itu diulang dalam siaran. "Zoom wajah Rano, jangan lepaskan dari layar," katanya. Para wartawan yang duduk di barisan depan sibuk mencatat, sebagian bahkan sudah menulis judul berita dengan kalimat, "Rano Karno dibungkam data Dedi Mulyadi." Malam itu, perbedaan gaya keduanya sangat kontras, Rano dengan retorika penuh semangat, Dedi dengan fakta dingin yang menusuk. Publik yang menonton debat itu mulai menyadari, pertarungan ini bukan sekadar adu kata, tapi adu kebenaran yang bisa mengubah persepsi jutaan orang. Dan di babak awal, jelas Dedi Mulyadi berhasil menguasai panggung dengan cara yang tidak disangka. Debat yang awalnya berjalan dengan tertib tiba-tiba berubah menjadi arena penuh sorakan. Setelah jawaban menohok dari Dedi Mulyadi, para pendukungnya langsung berdiri, bertepuk tangan keras, bahkan ada yang berteriak, "Hidup Kang Dedi!" Suara mereka menggema di seluruh ruangan, membuat suasana semakin panas. Moderator berulang kali mengingatkan agar semua tetap tenang, namun imbauan itu hanya terdengar bagai angin lalu. Kamera televisi menangkap wajah-wajah penonton yang merah oleh semangat, sebagian tertawa puas, sebagian lain tampak kesal. Rano Karno mencoba mempertahankan wibawanya. Ia menegakkan badan, melontarkan senyum tipis, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak goyah. Namun sorakan yang terus-menerus terdengar jelas membuat konsentrasinya terganggu. Pendukungnya yang duduk di barisan depan berusaha membalas dengan teriakan, "Rano! Rano!" hingga suasana ruangan pecah oleh dua gelombang suara yang saling bertabrakan. Moderator akhirnya mengetukkan palu lebih keras. "Harap tenang, ini adalah forum debat, bukan arena supporter," serunya. Namun justru teguran itu membuat sebagian penonton semakin bersemangat. Sorak dan ejekan bercampur menjadi satu, menciptakan atmosfer yang lebih mirip pertandingan sepak bola daripada diskusi politik. Di media sosial, penonton yang menonton dari rumah menuliskan komentar, "Ini debat apa konser?" Dedi Mulyadi tetap berdiri dengan wajah kalem, sesekali menepuk podium dengan tangan kanannya untuk menandakan ia siap melanjutkan pembahasan. Gaya tenangnya justru memancing lebih banyak simpati. Setiap kali kamera menyorot dirinya, warganet langsung membanjiri komentar dengan emoji tepuk tangan. Sebaliknya, ketika wajah Rano ditampilkan, komentar pedas mulai bermunculan, "Lawan data kok pakai emosi." Rano akhirnya mencoba mengambil kembali kendali.
Ia mengangkat tangan, meminta penonton pendukungnya untuk tenang, lalu berkata dengan nada tinggi, "Saya bicara untuk rakyat, bukan untuk angka di kertas." Ucapan itu disambut teriakan dukungan dari para simpatisannya, namun dalam waktu bersamaan, pendukung Dedi langsung menyoraki balik, "Bicara pakai bukti. Jangan akting." Suasana ruangan makin kacau. Moderator kembali harus menengahi dengan suara keras. Di luar gedung, massa yang menonton lewat layar besar juga ikut terbawa suasana. Mereka bersorak mengikuti jalannya debat, bahkan beberapa kelompok saling beradu yel-yel. Polisi yang berjaga mulai meningkatkan kewaspadaan, khawatir kericuhan bisa merembet keluar arena. Media televisi yang menyiarkan langsung sengaja tidak memotong gambar, justru memperlihatkan bagaimana riuhnya situasi, karena mereka tahu momen ini akan menjadi bahan viral yang luar biasa. Ketegangan itu juga dirasakan oleh para jurnalis yang hadir di lokasi. Banyak dari mereka sudah menulis artikel dengan judul bombastis, "Debat Jakarta Memanas, Sorakan Penonton Tak Terkendali." Di Twitter, potongan video kericuhan penonton sudah diunggah ribuan kali hanya dalam hitungan menit. Tagar-tagar debat panas Jakarta langsung naik ke posisi pertama trending. Pada akhirnya, moderator terpaksa meminta aparat keamanan untuk berdiri di sekitar area penonton agar suasana sedikit terkendali. Perlahan sorakan mereda, meski wajah pendukung kedua kubu masih terlihat penuh amarah. Malam itu, jelas bahwa debat tidak hanya menjadi pertarungan dua tokoh di atas panggung, melainkan juga pertarungan emosional ribuan orang yang merasa punya keterikatan dengan mereka. Dan sorakan itu, suka atau tidak, telah menambah panasnya suasana debat yang sudah memanas sejak awal. Sorakan penonton akhirnya mereda ketika moderator memberikan giliran kepada Rano untuk menanggapi balik. Dengan wajah sedikit memerah, Rano mencoba bangkit dari tekanan. Ia mengangkat isu lama mengenai sebuah proyek pembangunan yang katanya gagal dan merugikan masyarakat. "Ini bukti nyata bahwa rakyat hanya dijadikan bahan eksperimen," ucapnya dengan nada tinggi, berharap argumen itu bisa membalik keadaan. Pendukungnya langsung bersorak keras, mencoba menutupi kelemahan yang tadi sempat terlihat. Namun sebelum sorakan itu hilang, Dedi Mulyadi sudah bersiap dengan tumpukan dokumen di tangannya. Ia membuka lembar demi lembar laporan resmi, lalu mengangkatnya ke arah kamera. "Proyek yang Bapak sebutkan itu tidak gagal, justru sudah rampung dengan hasil audit yang jelas. Inilah laporannya, lengkap, dengan tanda tangan pejabat berwenang dan cap resmi," ujarnya. Suaranya tetap tenang, namun kalimatnya menohok seperti pukulan telak. Penonton terdiam beberapa detik sebelum akhirnya pendukung Dedi meledak dalam sorakan kemenangan. Kamera televisi menyorot wajah Rano yang tampak kaget. Ia mencoba memotong pernyataan Dedi, tapi moderator menegaskan bahwa setiap kandidat punya hak bicara tanpa disela. Dedi melanjutkan dengan menampilkan foto kondisi lapangan sebelum dan sesudah proyek selesai. "Rakyat bisa menilai sendiri, apakah ini kegagalan atau keberhasilan," katanya sambil menunjuk layar besar di belakang panggung yang menampilkan dokumentasi visual. Bukti visual itu membuat argumen Rano seolah runtuh dalam sekejap. Sorak-sorai semakin riuh ketika Dedi menambahkan data baru mengenai penyerapan tenaga kerja dari proyek tersebut. Ia menyebut angka pasti, lengkap dengan laporan dari kementerian terkait. "Bapak tadi bicara tentang pengangguran, padahal program ini justru membuka ribuan lapangan kerja. Saya hadir di sana, berbicara dengan para pekerja sendiri," tegasnya. Penonton langsung berdiri, bertepuk tangan dengan gemuruh yang menggetarkan ruangan. Rano hanya bisa menggenggam podium erat-erat. Matanya berputar mencari celah untuk membalas, namun semua data yang ditampilkan Dedi terlalu kuat untuk disanggah. Beberapa pendukung Rano mencoba meneriakkan yel-yel untuk menyemangati, tapi sorakan mereka tenggelam oleh gemuruh dukungan untuk Dedi. Wajah Rano yang biasanya tenang kini terlihat kaku, seakan terjebak dalam jebakan yang ia buat sendiri. Moderator tampak kagum dengan penyajian fakta dari Dedi. Ia bahkan sempat berkomentar, "Dokumen ini bisa diverifikasi, dan kami akan memastikan publik mendapat salinan resmi." Kalimat itu membuat posisi Rano semakin sulit.
Para jurnalis yang hadir pun bergegas mengirim breaking news, fakta Dedi membungkam Rano di tengah debat panas. Di media sosial, potongan momen itu langsung viral. Video ketika Rano terdiam dan wajahnya memerah tersebar di berbagai platform, diberi judul-judul satir oleh warganet. Meme bermunculan dengan tulisan, "Kena data, bro," dan "Dibungkam fakta." Tagar-tagar Rano terdiam mendadak meroket ke posisi trending, bersaing dengan tagar fakta Kang Dedi yang lebih dulu populer. Malam itu, jelas terlihat bagaimana satu fakta mampu membungkam puluhan kalimat retorika. Rano Karno yang awalnya tampil garang kini terjebak dalam diam, sementara Dedi Mulyadi berdiri dengan senyum tipis penuh kemenangan. Bagi warga Jakarta yang menyaksikan, momen itu bukan hanya sekadar adu argumen politik, tetapi juga sebuah pelajaran dalam panggung publik. Fakta yang sederhana bisa lebih berharga daripada 1000 kata penuh emosi. Malam itu, usai debat panas antara Rano Karno dan Dedi Mulyadi, media sosial mendadak meledak. Timeline Twitter, Instagram, hingga TikTok dipenuhi potongan video momen ketika Rano terlihat terdiam karena argumen Dedi yang tajam. Netizen beramai-ramai membuat caption sarkastik, ada yang menulis, "Rano auto kehabisan kata-kata," dan ada pula yang menambahkan meme kocak dengan ekspresi wajah keduanya. Tak butuh waktu lama, tagar-tagar Rano dibungkam Dedi langsung masuk daftar trending nasional, bahkan tembus ke trending dunia. Di sisi lain, para pendukung Rano mencoba membela dengan membuat narasi tandingan. Mereka mengunggah potongan video berbeda, menyoroti bagian ketika Rano memberikan penjelasan programnya yang dianggap visioner. Namun sayangnya, video itu tak sebanyak ditonton netizen dibandingkan potongan saat ia dibungkam. Efek viral lebih besar pada momen dramatis ketimbang penjelasan panjang lebar, dan itu membuat posisi Rano semakin sulit. Ia dituding tidak siap menghadapi gaya debat lugas Dedi. Kondisi ini semakin ramai ketika para influencer dan selebritas ikut mengomentari jalannya debat. Ada yang memuji keberanian Dedi dalam mengkritik langsung tanpa basa-basi, namun ada juga yang menilai gaya kasarnya tidak pantas. Perdebatan di dunia nyata seolah pindah ke dunia maya, di mana kubu Rano dan kubu Dedi saling serang di kolom komentar. Bahkan, beberapa akun gosip besar ikut membahas, menambah bahan bakar untuk semakin memperbesar api kontroversi. Warga Jakarta yang menjadi penonton setia debat itu pun ikut terbelah. Di forum-forum diskusi online, ada yang menyebut Rano gagal total dalam mempertahankan wibawanya. Namun tak sedikit yang menilai ia sebenarnya masih punya kesempatan jika bisa membalikkan keadaan di sesi debat berikutnya. Media mainstream kemudian ikut memberitakan riuhnya jagat maya, menulis judul-judul bombastis seperti "Debat malam ini gegerkan netizen" atau "Rano Karno tumbang di tangan Dedi Mulyadi". Sementara itu, akun resmi Rano Karno terlihat berhati-hati. Adminnya hanya mengunggah foto Rano dengan kutipan motivasi singkat, seolah ingin menenangkan para pendukung. Namun justru unggahan itu kembali jadi bahan olok-olokan netizen. Di sisi lain, akun resmi Dedi Mulyadi memposting potongan debat disertai caption sederhana, "Bicara fakta, bukan janji". Postingan itu langsung mendapat puluhan ribu like hanya dalam beberapa menit. Banyak pengamat politik kemudian ikut nimbrung, memberikan analisis singkat di Twitter dan YouTube. Mereka menilai bahwa dampak dari viralnya perdebatan itu bisa memengaruhi arah suara publik. Dedi dianggap menang besar di ruang digital, sesuatu yang pada era sekarang punya pengaruh signifikan terhadap elektabilitas. Nama Rano pun mulai dikaitkan dengan kelemahan strategi komunikasi, sementara Dedi disebut sebagai sosok yang menguasai panggung. Efek viral ini bahkan merambah ke kehidupan sehari-hari. Di warung kopi, di ojek online, hingga di kantor-kantor, orang-orang membicarakan momen Rano dibungkam Dedi. Video-video parodi bermunculan, bahkan ada yang mengedit ulang dengan backsound lucu sehingga semakin mempermalukan Rano. Situasi ini jelas menjadi pukulan telak, karena bukan hanya citra politiknya yang terguncang, tetapi juga karisma pribadinya di mata masyarakat. Pada akhirnya, bab 6 ini menegaskan bahwa pertarungan tidak hanya terjadi di atas panggung debat,
tetapi juga di medan baru bernama media sosial. Dunia maya menjadi arena tempur yang jauh lebih luas, lebih liar, dan lebih cepat menyebarkan pengaruh. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Rano mampu bangkit dari badai viral ini, atau justru terseret arus yang bisa menghancurkan langkah politiknya. Setelah geger di media sosial, tim sukses Rano Karno bergerak cepat menyusun strategi untuk menyelamatkan citra sang tokoh. Mereka menyadari bahwa satu potongan video bisa menghancurkan persiapan berbulan-bulan jika tidak segera ditangani. Rano dipanggil dalam rapat darurat hingga larut malam, di mana semua mata tertuju padanya, menunggu bagaimana ia akan menghadapi badai ini. Beberapa staf muda mengusulkan langkah kreatif seperti membuat video klarifikasi santai, sementara tim senior mendorong untuk melakukan wawancara eksklusif dengan media besar agar narasi bisa dikendalikan. Rano yang biasanya tenang kali ini terlihat berbeda. Ia menyadari betul posisinya sedang terjepit, namun sebagai aktor kawakan sekaligus politisi, ia tahu bagaimana memainkan ekspresi dan kata-kata. Dengan suara mantap ia berkata, "Kita tidak boleh reaktif. Kita harus balikkan keadaan dengan data dan cerita nyata di lapangan." Kalimat itu menjadi titik awal strategi baru, di mana Rano berusaha tampil lebih merakyat dengan mendatangi langsung warga, mendengarkan keluhan mereka, lalu mengunggah dokumentasi itu di akun resminya. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah mengadakan acara ngopi bareng Rano di beberapa titik keramaian Jakarta. Acara ini disiarkan live di media sosial, memberi kesempatan warga untuk bertanya langsung. Rano berusaha tampil rileks, bercanda, bahkan tak segan menerima kritik keras dari masyarakat. Cuplikan video ketika seorang pedagang kaki lima memprotes keras soal lapak mereka malah ditanggapi dengan senyum dan pelukan oleh Rano menjadi viral positif, seolah menggantikan video buruk sebelumnya. Selain itu, Rano juga melibatkan sejumlah influencer yang dikenal dekat dengan anak muda. Mereka membuat konten kolaborasi seperti podcast, vlog, hingga video TikTok ringan yang menampilkan sisi humanis Rano. Perlahan, narasi negatif mulai tertutup oleh banjir unggahan baru. Beberapa netizen bahkan menulis bahwa Rano sedang menunjukkan kebesaran hati dengan tidak membalas sindiran kasar Deddy Mulyadi di debat, melainkan memilih fokus pada rakyat. Namun, strategi ini tidak berjalan mulus sepenuhnya. Di saat yang sama, kubu Deddy Mulyadi tidak tinggal diam. Mereka justru semakin gencar menyebarkan potongan debat dengan narasi bahwa Rano hanya sedang pura-pura rendah hati setelah kalah telak. Pertarungan semakin sengit, seperti dua gelombang pasang yang saling menghantam. Media mainstream ikut mencium aroma persaingan, memberitakan bahwa pertarungan kini beralih ke dunia digital, bukan sekadar panggung debat. Di tengah tekanan, Rano mengingat pengalamannya sebagai aktor senior yang sering menghadapi kritik tajam. Ia berkata kepada timnya, "Jangan takut dengan ejekan. Kadang ejekan bisa jadi bahan untuk kita bercermin." Sikapnya yang tetap kalem membuat sebagian pendukung merasa kembali bersemangat. Mereka mulai menyerang balik dengan tagar baru seperti tagar Rano untuk rakyat dan tagar santai tapi nyata. Gaya komunikasi Rano yang lebih terbuka akhirnya berhasil mencuri perhatian media internasional. Sebuah portal berita asing bahkan menulis bahwa cara Rano menghadapi serangan viral menjadi contoh bagaimana politisi bisa memanfaatkan krisis menjadi peluang. Artikel itu kemudian dibagikan ribuan kali, membuat pendukungnya merasa bangga dan yakin bahwa badai belum tentu berarti kekalahan. Bab 7 ditutup dengan suasana yang masih penuh tanda tanya. Rano memang berhasil sedikit meredam dampak viral, tetapi Deddy tetap menguasai narasi dengan gaya blak-blakan yang disukai banyak orang. Pertarungan semakin sengit, dan publik mulai menunggu siapa yang akan lebih unggul di babak debat berikutnya. Sang aktor kawakan yang penuh strategi atau politisi ceplas-ceplos yang berani membungkam lawan. Malam debat terakhir tiba, dan suasana di studio televisi lebih panas dari sebelumnya. Ribuan warga Jakarta menunggu di layar kaca, sementara kursi penonton penuh sesak oleh tokoh politik, akademisi, dan masyarakat biasa. Moderator dengan suara tegas membuka acara,
mengingatkan bahwa malam ini adalah momen penentuan, di mana kedua calon akan diuji bukan hanya programnya, tetapi juga mental dan kepemimpinannya. Kamera menyorot wajah Rano Karno yang terlihat lebih tenang dibanding debat pertama, sementara Deddy Mulyadi duduk dengan senyum penuh percaya diri, siap melanjutkan gaya blak-blakannya. Topik pertama mengenai solusi kemacetan Jakarta. Rano kali ini bicara dengan penuh perhitungan, menyampaikan rencana konkret dengan data yang sudah diverifikasi. Ia bahkan menambahkan kisah nyata dari warga yang ditemuinya saat ngopi bareng Rano, membuat suasana lebih hidup. Penonton beberapa kali bertepuk tangan, tanda bahwa ia berhasil menyentuh hati audiens. Deddy tidak tinggal diam, ia tetap mengkritik dengan lugas, namun kali ini Rano tidak lagi terdiam. Ia membalas dengan nada santai, bahkan sesekali melempar humor yang membuat penonton tertawa. Situasi berbalik, kini Rano tampak mampu mengendalikan panggung. Namun, ketegangan meningkat ketika topik korupsi dan transparansi dibahas. Deddy menuding ada proyek gagal di masa Rano menjabat yang belum dibereskan hingga sekarang. Sorakan penonton kembali menggema, dan beberapa pendukung Deddy berteriak-teriak mendukung. Semua mata tertuju pada Rano, menunggu bagaimana ia merespons tudingan tajam itu. Dengan nada mantap, Rano berkata, "Kalau memang ada masalah, saya bertanggung jawab. Tapi jangan lupa, banyak keberhasilan juga lahir dari kepemimpinan saya. Rakyat bisa menilai, bukan hanya dari satu potongan cerita." Ucapannya disambut tepuk tangan panjang, bahkan moderator sempat terhenti karena sorakan terlalu riuh. Deddy mencoba menekan lagi dengan gaya khasnya, tetapi kali ini Rano tidak membiarkan lawannya menguasai. Ia memotong dengan senyum, lalu mengucapkan, "Beda kita, Pak Deddy, saya lebih memilih membangun dengan karya, bukan dengan kata-kata kasar." Kalimat itu menjadi momen bersejarah, membuat suasana studio meledak oleh tepuk tangan dan sorakan dukungan. Kamera menangkap wajah Deddy yang sesaat terdiam, seakan merasakan serangan balik telak dari lawan yang sebelumnya ia bungkam. Media sosial kembali riuh. Kali ini potongan video Rano yang dengan tenang membalas Deddy viral dengan tagar-tagar Rano bangkit. Para netizen yang sebelumnya mencibir mulai berbalik, menyebut bahwa Rano menunjukkan kualitas seorang pemimpin yang tidak hanya bisa berbicara, tetapi juga menahan diri di tengah tekanan. Sebaliknya, gaya keras Deddy mulai dipertanyakan, apakah masih relevan untuk memimpin sebuah kota besar seperti Jakarta? Debat semakin panas saat penutup. Kedua tokoh diminta menyampaikan visi terakhir mereka. Deddy tetap dengan gaya lantang, penuh semangat, menekankan bahwa dirinya akan membawa perubahan cepat dan nyata. Rano, dengan suara lebih pelan namun penuh wibawa, berkata, "Jakarta butuh pemimpin yang bukan hanya bicara keras, tetapi juga bisa mendengar, menampung, dan merangkul semua warganya." Kalimat itu membuat studio hening sejenak, lalu pecah oleh tepuk tangan panjang. Malam itu, publik menyaksikan pertarungan yang benar-benar seimbang. Jika di awal Deddy dianggap membungkam Rano, maka di akhir Rano mampu membalikkan keadaan. Pertarungan bukan lagi sekadar adu kata, melainkan adu strategi, adu ketenangan, dan adu kepercayaan diri. Media dan warga Jakarta kini terbelah. Ada yang tetap kagum pada keberanian Deddy, ada pula yang mulai kembali percaya pada Rano. Bab 8 ditutup dengan suasana penuh tanda tanya besar. Hasil pemilihan belum tiba, namun pertempuran di panggung debat telah memberikan pelajaran berharga, bahwa dalam politik, viral bisa mengubah segalanya, tetapi ketenangan dan strategi mampu membalikkan arus. Warga Jakarta kini menunggu dengan jantung berdebar, siapa yang akan mereka pilih sebagai pemimpin selanjutnya. Debat ini bukan sekadar adu kata, tapi pertarungan harga diri, strategi, dan masa depan Jakarta. Dari momen ketika Rano Karno dibungkam, hingga kebangkitannya di debat terakhir, semua menjadi bukti bahwa politik adalah panggung penuh kejutan. Warga Jakarta kini terbelah, sebagian terpikat oleh gaya lugas Deddy Mulyadi, sebagian lagi kembali percaya pada ketenangan Rano Karno. Siapa yang benar-benar memenangkan hati rakyat?
Jawabannya ada di tangan mereka yang memilih. Inilah kisah viral yang mengguncang. Debat panas Rano Karno dan Deddy Mulyadi akan terus dikenang sebagai salah satu pertempuran politik paling menegangkan di ibu kota. Debat penentuan siapa pemimpin Jakarta selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah panas berikutnya.